Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrul Blisinki dari Prodi Informatika kelas C01 Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sistem basis data yang diampu oleh dosen saya, Bu Fitria Apriani, MKom. Di sini saya mengangkat judul rancangan bangun jadwal shift kerja Satpam menggunakan metode prototype. Berikut ini penjelasan saya. Hal yang akan dibahas dalam materi saya yaitu 1. Sistem basis data, 2. Sistem shift kerja, 3. flowchart, 4. DFD, 5. ERD, 6. Rangkaian database, 7. RDBM. 1. Pengertian sistem basis data. Sistem basis data merupakan kumpulan data yang saling berkaitan satu sama lain, yang mana data-data tersebut disimpan dan dikelola oleh sistem yang nantinya data tersebut dapat diakses oleh user menjadi sebuah informasi. 2. Pengertian sistem shift kerja. Apa itu sistem shift kerja? Sistem shift kerja adalah sistem penjadwalan kerja yang memberikan fleksibilitas dalam menggunakan waktu yang tersedia untuk melaksanakan tugas sehari-hari. Sistem shift kerja ini digunakan sebagai metode yang sangat praktis untuk menyesuaikan jam kerja. Jadi nanti di dalamnya tidak ada tabrakan jam kerja atau trouble dalam pembagian shift-nya gitu. 3. Pengertian flowchart. Flowchart adalah sebuah diagram yang menjelaskan alur proses dari sebuah program. Yang dimana flowchart itu perannya sangat penting dalam memutuskan sebuah langkah-langkah dan fungsionalitas dari sebuah proyek pembuatan program yang melibatkan banyak orang sekaligus. Nah, selain itu juga dengan menggunakan bagian alur proses dari sebuah program, alurnya itu terasa lebih jelas, ringkas, dan menggunakannya tuh sangat mudah, tidak ada kurang dalam kemungkinan salah penafsiran gitu. Berikut ini gambar flowchart saya. Nah, di situ terdapat start. Setelah itu menginput data karyawan, data jadwal kerja, data anggaran, kemudian melakukan proses. Prosesnya itu proses penyimpanan data. Jika dia iya, berarti dia akan memproses pengaturan jadwal. Tapi jika tidak, dia akan kembali lagi melakukan proses penyiapan data. Setelah proses pengaturan jadwal, dia akan menghasilkan data karyawan, jadwal kerja, data anggaran. Nah, kemudian baru selesai. 4. Pengertian data flow diagram atau DFD. Apa itu data flow diagram? Data flow diagram atau DFD merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menganalisis dan menggambarkan aliran data di dalam suatu sistem. Pada DFD terdapat informasi terkait input, output dari setiap proses tersebut. DFD juga memiliki berbagai fungsi seperti menyampaikan rancangan sistem, menggambarkan sistem, dan perancangan model. Nah, berikut ini DFD saya. Nah, ini daftar DFD level 1 saya. Di situ terdapat admin, terdapat sistem, terdapat pimpinan, dan terdapat supervisor. Itu sebenarnya bukan supervisor, itu sebenarnya karyawan. Cuma mohon maaf di situ terdapat kesalahan dari saya. Ini data flow diagram saya yang kedua atau gambar DFD saya yang level 2. Nah, di sini ada aktivitas login, entry data, jadwal shift kerja, daftar hasil kerja. Mohon maaf saya tidak dapat menjelaskan secara detail. Beginilah kira-kira DFD saya yang level 2. Yang kelima, pengertian
Entity Relationship Diagram atau ERD. Apa sih ERD itu? ERD adalah representasi grafik dari struktur data dalam suatu sistem. Itu cangkupannya tuh menyangkut entitas atau objek dan hubungan antara entitas tersebut. ERD atau Entity Relationship Diagram adalah suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antara objek data yang mempunyai hubungan antar relasi. ERD digunakan untuk menyusun struktur data dan hubungan antara data, dan untuk menggambarkannya menggunakan notasi, simbol, bagan, dan lain sebagainya. Nah, berikut ini gambar ERD saya. Nah, di sini user menginput jadwal shift kerja. Shift kerja menampilkan ke karyawan. Karyawan menginputkan absen. Nah, sebenarnya yang menampilkan itu menginputkan, cuma terdapat kesalahan di saya. Selanjutnya, pengertian rancangan database. Database itu sangat penting untuk mengelola jumlah data yang terus bertambah. Desain database atau basis data adalah proses pembuatan desain basis data yang mendukung operasional dan tujuan organisasi, di mana perancangan database dapat diartikan sebagai proses penentuan dan susunan data yang diperlukan untuk mendukung berbagai perancangan sistem. Berikut ini database saya. Nah, yang di atas itu ada tabel karyawan, di bawahnya ada tabel jadwal shift kerja. Ini tabel absennya. Untuk yang ini tabel user. 7. Pengertian RDBMS atau Relational Database Management System, atau kita biasa menyebut RDBM. Apa sih RDBMS itu? RDBMS atau Relational Database Management System adalah sistem manajemen berbasis data yang menggunakan model data relasional. Artinya, data dapat disimpan dalam bentuk tabel yang saling berhubungan melalui kunci atau link. RDBMS itu gunanya untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data dalam struktur yang terorganisir, memfasilitasi manajemen data yang efisien dalam sistem informasi. Nah, berikut gambar RDBMS saya. Di situ ada tabel karyawan, ada absen, ada jadwal, dan ada user yang saling terhubung. Kita masuk ke kesimpulan dari rancangan sistem saya, yaitu sistem shift kerja karyawan itu menunjukkan untuk mengefisiensi jadwal kerja karyawan, membuat jadwal kerja karyawan yang lebih fleksibel, menciptakan jadwal shift kerja yang efektif bagi karyawannya. Keuntungannya merancang sistem shift kerja karyawan ini tuh lebih efektif. Perusahaan juga dapat meningkatkan produktivitas, kepuasan karyawan, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Rancangan yang baik dapat mengurangi kelelahan karyawan dan meningkatkan keseimbangan kerja, serta mendukung kesehatan karyawan. Sekian pemaparan materi dari saya. Maaf bila terdapat salah kata, terdapat banyak kekurangan dalam presentasi saya. Saya mohon sarannya dan terima kasih yang sudah menonton videonya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.